Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat kita, Bapak Haji Mursalim, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, senantiasa Allah bimbing dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sekel, alhamdulillah beliau hadir. Kemudian Bapak RW, Bapak RT, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kemudian yang kita hormati Ketua DKM Musholah Al-Ansariyah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Amruddin Amsir beserta pengurusnya, kemudian para tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tuan Guru Kiai Haji Salahuddin yang sudah menyampaikan beberapa hadis dari kitab Nashihul Ibad. Kemudian ada Kiai Haji Abdullah HM. Kemudian ada Al-Ustaz Muhammad Soleh. Kemudian ada Ustaz Haji Mahmuddin. Kemudian ada Ustaz Tengku. Para asatidz semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, dan para jamaah semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dalam berkah ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh guru kita. Kalau tadi beliau bacakan hadisnya, maka saya ingin membacakan ayat Al-Qur'annya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Ayyaqulu amanna, kami telah beriman kepada Allah. Ayyaqulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji.
Bapak-bapak, saya tanya, bapak-bapak beriman atau tidak? Bapak-bapak beriman? Yang kompak, Pak, iman atau tidak? Buktinya iman apa tadi? Sholat subuh. Itu tandanya beriman kepada Allah. Tapi konsekuensinya, Pak, siap-siap. Bakal ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun? Mereka tidak diuji? Satali afwan. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Supaya Allah tahu siapa yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang dusta imannya. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah, pastikan kita akan menerima ujian. Sampai kapan? Sampai kita menutup usia kita. Artinya ujian itu sudah sunnatullah. Ujian itu sudah sunnatullah. Semuanya akan kena uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya tidak hanya dengan musibah, tapi juga dengan kesenangan, nikmat-nikmat yang kita terima. Kalau orang ditimpa musibah kemudian dia sabar, kata guru kita, maka dia akan diberikan pahala yang besar. Orang yang diberikan nikmat yang banyak, kemudian dia bisa mengolah nikmat itu, bersyukur kepada Allah, kemudian dia bisa menggunakannya sesuai dengan keinginan Allah, insya Allah dia pun akan lulus ujian. Ujian ini sudah biasa, Pak. Contoh, dulu kita di kelas 1 ada nggak ujian? Mau naik kelas 2 ada ujian? Ada ujian. Mau naik kelas 3 ada ujian? Ada. Mau naik kelas 4 ada ujian. Mau naik kelas 5 ada ujian. Mau naik kelas 6 ada ujian. Mau lulus ke SMP ada ujian. Semakin tinggi kelas kita, maka akan semakin sulit ujian yang kita terima. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar angin yang menerpanya. Betul apa betul? Ujian anak SD tidak akan tertukar dengan SMP. Ujian SMP dan SMA beratan mana? SMA. Ujian mahasiswa sama SMA beratan mana tuh ujiannya, Pak? Mahasiswa. Nah itu. Jadi ini kita orang beriman mesti siap-siap. Ujian Allah pasti akan datang. Tapi ketahuilah ujian itu untuk menaikkan kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Hebat, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Hebat perkara orang beriman itu. Inna amrohu kulluhu khair. Sesungguhnya semua yang dialami oleh orang beriman itu kulluhu khair. Semuanya baik. Ini kita orang beriman, Pak, apa yang kita alami hari-hari ini semuanya baik, Pak. Itu kata Nabi, semuanya baik. Kenapa? Fa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Orang beriman kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur kepada Allah. Maka itu kebaikan baginya. Betul-betul.
Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Orang beriman kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya, dia sabar. Lagi-lagi itu kebaikan buat dirinya. Bukankah yang kita alami di dunia ini cuma ada dua, Pak? Susah, senang. Senang, susah. Susah, senang. Itu aja silih berganti, betul nggak? Orang yang beriman mendapatkan dua hal ini baik semua. Dapat nikmat dia bersyukur. Ya. Dapat kesenangan dia bersyukur. Dapat sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya dia bersabar. Maka kata Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak dimiliki sifat syukur, sabar kecuali dimiliki oleh orang yang beriman. So, ya. Kalau konsep Al-Qur'an disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, Allah akan tambah. Kalau kufur, azab Allah amat pedih. Itu konsep syukur. Konsep sabarnya, konsep sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Sering nggak kita merasa takut, Pak? Sering ya. Walaupun kita beriman nih kepada Allah nih, ya Allah akan uji kita dengan rasa takut. Takut sama inilah, takut sama itulah. Ingat, itu sudah sunatullah. Biasa, Pak. Dulu, ya, tentara kaum muslimin mau berperang dengan tentara kafir Quraisy, itu juga sama. Ada rasa gentar, Pak. Ada rasa takut, tapi disemangati oleh Rasulullah SAW. Tapi orang-orang kafir Quraisy di hadapannya itu 10 kali lipat bisa lebih rasa takutnya, Pak. Apalagi mendengar takbir daripada kaum muslimin saat itu. Jadi Allah uji kita dengan rasa takut. Walju', kelaparan. Pernah nggak kita merasa lapar? Pernah. Barangkali enggak, coba kita lihat di tetangga kita ada yang kekurangan makan dan lain sebagainya. Kemudian walju wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Allah uji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus, dengan kematian. Kita nggak bisa menjustifikasi orang dia meninggal tertabrak, dia meninggal dibunuh orang apa enggak. Sahabat Nabi aja ada yang dibunuh. Sebabnya dibunuh, betul nggak? Itu hak prerogatif Allah yang menilai. Diam aja kita. Doakan. Cari kebaikan. Wal anfus, ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira. Muhammad, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tengok Pak, apa yang didapatkan. Tadi konsep syukur apa? Kita bersyukur, Allah akan tambah. Nah, tapi kalau konsep kita bersabar, lihat apa kata Allah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Nah, ini konsepnya. Orang yang sabar itu, kata Allah, merekalah orang-orang yang mendapat sholawatun min rabbihim, ampunan dari Allah. Begitu ditimpa musibah, ya, begitu timpa musibah, ya, anak kita fulan meninggal. Tidak ada kalimat yang lain yang ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dulu. Nah, itu cirinya dia sabar. Apa yang dia dapatkan? Allah ampuni dosanya. Wa rahmah, Allah sayangi dia. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah kasih petunjuk sama dia. Itu 3 yang dapatin, Pak. Nih, sabar. Nah, jadi yang kita rasakan di atas dunia ini 2, Pak. Susah, senang. Hari ini kita senang, belum tentu besok hari tetap senang. Atau sebaliknya, hari ini kita susah. Ingatlah, kesusahan itu akan segera berakhir, diganti dengan kesenangan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara-saudaraku semuanya, dan bisa disampaikan informasi ini kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan. Apa itu, Ustaz? Di pesantren kita, pesantren Tahfidz Nurul Quran, Pak. Ini di depan sini nih, ya. Bapak keluar musola langsung belok kiri itu, mentok itu dia tuh. Ya, pesantren Tahfidz Nurul Quran, tapi ini yang putrinya, Pak. Yang putranya jauh di Citayam. Yang saya terima lulusan SD atau lulusan SMP. Kalau bapak-bapak sudah nggak saya terima, tolong sampaikan, Pak. Khusus anak yatim itu saya gratiskan. Insya Allah kita akan beri beasiswa selama 3 tahun. 3 tahun menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, ya, dengan guru-guru yang sudah kompeten di bidangnya. Termasuk kita datangkan guru-guru dari Timur Tengah yang sanad Al-Qurannya cukup dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, khusus anak yatim, full beasiswa selama 3 tahun. Cuma tuh anak yatim awalnya harus bawa kasur, lemari, bantal, anduk, gitu ya, sabun sendiri. Yang gratis duit makan sama biaya pendidikannya. Ya. Informasikan, Pak, tolong informasikan kepada tangga-tangga ya kalau dia kebingungan apa. Atau yang kedua, orang tuanya ada tapi betul-betul miskin atau du'afa. Nanti boleh datang, Pak, kasih informasi nanti. Insya Allah saya terima nanti. Ya, kalau begitu biasanya kalau yang du'afa orang tua masih ada, kita akan wawancara dulu, Pak. Apa kerja ayahnya, apa gitu ya. Nah, nanti kalau memang betul-betul dia tergolong yang miskin, bahkan mungkin fakir, insya Allah kita akan berikan beasiswa juga. Nah, tapi kalau dia masih aja kerja, mungkin kita bisa bantu untuk mengarahkan biar bagaimana bisa berkembang usahanya. Ya. Nah, jadi itu informasi, Pak ya, informasi sebelum saya tutup ini, ya, kita lagi buka pendaftaran, Pak. Ya, alhamdulillah udah 41 atau 43, saya lupa ya. Yang alumni yang betul-betul sudah hafal 30 juz. Ya, di antaranya sudah beberapa kali kita tugaskan di musola kita ini. Ya. Tidak hanya ngapal Quran, tapi kita ajarkan juga tilawah. Tadi seperti yang saya praktekkan tadi, Pak. Kita ajarin juga tilawah. Bahkan kita bisa datangkan guru-guru dari luar. Ya, bahkan Qori internasional pun sudah 2 orang tuh. 3 orang, maaf, sudah 3 orang pernah 2 orang pernah mengajar, 1 orang pernah tampil saja. Ya. Nah, baik, barangkali itu ingin saya sampaikan, kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.